Sahabat Alma Putra, di mana saja Anda berada. Jumpa lagi bersama saya, Bruder Hengki Alma, dalam acara Warta Iman, edisi Minggu Paskah ketiga, tanggal 1 Mei 2022. Injil yang diketengahkan kepada kita pada hari ini adalah Injil Yohanes, bab 21, ayat 1 sampai 19. Sahabat Alma Putra yang terkasih di dalam Kristus yang bangkit. Injil hari ini mengisahkan tentang penampakan Yesus kepada murid-muridnya di Danau Tiberias. Hemat saya, ada beberapa poin yang menjadi pesan Injil yang dapat kita petik pada kesempatan hari ini. Yang pertama, beriman tidak berarti tidak perlu bekerja. Beriman tidak berarti tidak perlu bekerja. Dikisahkan bahwa Petrus bersama Thomas, Nathanael, anak-anak Zebedeus yang kemudian kita kenal, Yakobus dan Yohanes, lalu bersama dengan dua orang murid Yesus lainnya yang tidak disebutkan namanya di sini, menuju ke pantai Tiberias untuk menangkap ikan. Yang pada mulanya diinisiator oleh Petrus sendiri, yang pada akhirnya teman-temannya juga ikut bersama Petrus menuju ke Danau Tiberias untuk menangkap ikan. Hal ini tidak berarti bahwa para murid sudah dilanda keputusasaan pasca Yesus disalibkan. Sesungguhnya mereka tetap berbesar hati. Mereka punya keyakinan besar bahwa Yesus sungguh telah bangkit. Namun perlu kita ketahui bahwa kebutuhan hidup dalam hal ini, makan, tetap punya tuntutan tersendiri untuk dipenuhi. Karena itu, perlulah bahwa mereka perlu bekerja. Maka disinilah letaknya saya pribadi mau mengajak kita untuk senantiasa sadar bahwa beriman kepada Yesus tidak berarti tidak perlu bekerja. Segala sesuatunya akan terpenuhi begitu saja. No. Beriman mesti juga bekerja. Yang kedua, Yesus adalah terang sejati yang selalu hadir dan menerangi seluruh perjalanan hidup kita. Dikisahkan dalam Injil hari ini bahwa semalam-malaman ketika mereka membuang jalannya, tidak mendapat apa-apa, tidak menangkap seekor pun tidak. Sahabat Alma Putra yang terkasih, siang menyimbolkan terang dan kebenaran itu sendiri. Maka peristiwa Yesus berdiri di pantai ketika hari siang mau menggambarkan bahwa Yesus yang adalah sang terang, sang kebenaran itu senantiasa hadir di hadapan kita di setiap peristiwa hidup kita. Akan tetapi seringkali kita juga sama seperti para murid, kurang mengenal, bahkan sama sekali tidak mengenal. Untuk itu, kiranya Injil hari ini menginspirasi kita semua untuk senantiasa sadar bahwa Allah selalu hadir dalam seluruh peristiwa hidup kita. Allah hadir dalam diri sesama kita. Maka kita perlu membersihkan mata hati kita untuk kemudian mampu melihat Yesus yang hadir dalam seluruh peristiwa hidup kita, terutama di dalam diri sesama kita. Sebab Kristus seringkali merevelasi diri di dalam orang-orang di sekeliling kita. Yang ketiga, percaya pada Yesus atau cinta pada Yesus dan mentaati ajarannya, segala sesuatunya akan teratasi. Dikisahkan di dalam Injil hari ini bahwa semalam-malaman para murid tidak mendapatkan satu ekor ikan pun. Sudah berjuang sedemikian rupa semalam-malaman, tapi tak seekor pun diperoleh dari jala itu. Namun, ketika mengikuti perintah Yesus, Yesus mengatakan, buanglah jalamu ke sebelah kanan. Lantas mereka mengikuti perintah itu, dan apa yang terjadi? Mereka kemudian memperoleh ikan begitu banyak
sehingga mereka pun tidak mampu menarik jala itu karena saking banyaknya ikan. Poin yang keempat, saya rumuskan poin ini dalam bentuk pertanyaan. Do you love Jesus? Apakah Anda mencintai Yesus? Pertanyaan ini adalah pertanyaan Yesus kepada Petrus. Apakah engkau mengasihi aku, Petrus? Ini adalah pertanyaan yang bukan pertanyaan main-main. Sebab yang dimaksudkan dengan mengasihi oleh Yesus itu adalah kasih yang agape. Kasih yang menyeluruh, kasih yang adalah gambaran kasih Allah kepada manusia yang mampu menyerahkan nyawa demi sahabat-sahabat. Pertanyaan Yesus kepada Petrus, do you love me? Apakah engkau mengasihi aku lebih dari segalanya? Sesungguhnya Yesus menuntut murid-muridnya untuk mempunyai komitmen kepada Yesus Kristus dan kerajaan Allah yang lebih besar daripada komitmen mereka terhadap apapun di muka bumi ini. Lalu pertanyaannya, apakah manusia mampu mengasihi sebagaimana kasih Allah itu atau kasih yang agape itu? Adalah benar bahwa kasih agape merupakan kasih yang dimiliki oleh Allah sendiri. Akan tetapi, Yesus berkata kepada kita, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Sebagaimana termaktub di dalam 1 Yohanes bab 4 ayat 8. Meskipun Petrus menjawab pertanyaan Yesus dengan jawaban kasih yang phileo atau kasih antar sahabat, namun itu adalah sebuah jawaban yang sangat jujur dari Petrus. Ia ingin menyatakan diri sebagai orang yang tidak mampu mengasihi sebagaimana Allah mengasihi manusia, apalagi menyerahkan nyawa demi sahabat-sahabatnya. Meski kita juga seringkali seperti Petrus yang menjawab pertanyaan Yesus ini dengan kasih yang phileo, namun Allah sendiri akan menolong kita, akan memampukan kita untuk mengasihinya sebagaimana Petrus kemudian membuktikannya bahwa ia mengasihi Allah, mengasihi Yesus Kristus dengan penyaliban yang memang tidak sama dengan Yesus, tetapi ia disalibkan dengan kepala ke bawah. Hal itu membuktikan bahwa ia sungguh-sungguh mencintai Yesus. Akhirnya, semoga kita sekalian senantiasa juga ditolong oleh Allah untuk senantiasa belajar mencintai Allah dengan seluruh diri kita, hingga pada waktunya nanti kita menghadap ke tahta kerahiman Tuhan dalam cinta yang utuh terhadap Allah sendiri. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.